Halo, selamat sore semua. Tolong temannya disuruh masuk ya. Swita sama Feli udah ngisi absensi. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Bagaimana dengan tugas kalian? Sudah dikumpul? Bagaimana macet suaranya? Bentar ya, macet jaringan Bapak. Halo, masih kedengaran suara Bapak atau macet-macet? Dengaran, Dengar, Pak. Pak. Soalnya suara kalian macet-macet, Bapak dengar. Oke, jadi di sini kita lanjut di pertemuan ke-7. Masih macet-macet lagi? Halo? Enggak, Pak. Enggak, udah. Oke, jadi di sini sudah tampil kan materinya? Di sini tentang 3 bentuk perjabangan dalam Java. Kalau di pemrograman dasar kemarin kalian belajar apa? Di 3 perjabangan ada if, ya kan? Seperti itu kan? Benar tidak? Iya, Pak. Nah, ada if, kemudian apa lagi? If else dan if else if atau switch case. Oke, mengenai tugas kalian yang kemarin bagaimana? Yang di pertemuan berapa itu? 5. Sudah kalian misi? Sudah kalian kumpulkan? Bentar ya, Bapak nomor telepon. Halo, siapa yang coret-coret ini? Siapa bilang? Aduh, siapa yang coret-coret ini? Telepon bilang. Halo. Bilang gitu kan, Pak. Aduh, kok dicoret-coret? Kan jadi ngulang lagi. Siapa yang belum kemarin di pertemuan kelima tugasnya? Ayo. Di sini yang menyerahkan masih 3.
Amesa, Swita, Yogi. Yang belum Grisen. Kenapa Grisen ada 3 akunnya nih? Masuk orangnya? Ada Grisen? Grisen? Nggak ada, Pak. Oh, lihat nih 3 akunnya. Tolong diisi ya. Di sini yang ada si Hamesa, Swita, Feli. Ayo, siapa yang belum? Hamesa, Swita, si Feli. Feli kenapa belum? Di mana? Apanya kesulitannya? Apa, Pak? Tugasnya yang di pertemuan 5 kenapa belum ngumpul? Aduh. Oke. Pak, suara Bapak macet-macet loh, Pak. Nah, kan itu tadi Bapak bilang. Makanya Bapak tanya balik, udah bagus gitu. Jadi ini udah bagaimana? Udah bagus? Masih macet, Pak. Waduh. Tugas yang pertemuan kelima, kenapa ada yang belum ngumpul? Itu Bapak tanya tadi. Bentar, biar Bapak buat dulu samping apa? Samping jendela. Udah bagus belum? Udah, Pak. Aduh, mudah-mudahan nggak dicuri orang handphone Bapak nanti ya di jendela ya. Jadi di sini nanti ada percabangan if dan else. Untuk yang belum ngumpul, di mana kesulitannya? Feli, kenapa belum ngumpul? Iya, Pak. Di mana masalahnya? Punya aku, Pak. Punya aku gagal. Gagal. Perhatikan penulisannya kalau gagal. Kan di programnya kan ada Bapak buat. Seperti ini kan tinggal kalian ketik ulang. Ya kan? Coba perhatikan penulisan huruf S-nya. Misalnya seperti membuat ini sistem titik out, titik print line. Perhatikan S-nya huruf besar gitu. Atau mau ngetikkan scanner scan, kan scannernya huruf S-nya huruf besar. Oke, ini aja kita lanjut ya, biar coba kalian lihat bagi nggak ngerti. Jadi di sini untuk alur yang paling sederhana untuk percabangan ada ini. Print mulai pertama mulai, kemudian di print selamat pagi percobaan pertama, kemudian kedua selamat datang, yang ketiga sampai jumpa, kemudian selesai. Itu yang paling sangat sederhana. Kemudian percabangan juga dikenal dengan kontrol flow, struktur kondisi, struktur if, decision dan sebagainya, semua itu sama. Pada diagram alur atau flowchart seperti di atas, alurnya memang satu. Kemudian ini untuk alur program sederhana dengan percabangan. Jadi di sini bisa kalian lihat percabangannya di sini antara tidak dan iya. Ini ya. Jadi yang pertama mulai, ini yang pertama. Masuk yang kedua, selamat pagi. Kemudian yang ketiga, selamat datang. Kemudian di sini pertanyaannya mau keluar atau tidak. Nah, jadi kalau nanti kita tekan keluar, pilih yes. Kemudian di sini pilih yang tampil pesannya nanti sampai jumpa. Kemudian apabila tidak, maka tidak jadi keluar program. Maka setelah kita pilih salah satu antara ya dan tidak, nanti keluar pesan, kemudian selesai. Kemudian untuk contoh format struktur if seperti ini. Nggak jauh beda sama yang di Pascal kan? Waktu kalian belajar pemrograman dasar. Jadi sini if,
dalam kurung suatu kondisi, buka kurung kurawal, kemudian nanti di sini lakukan sesuatu kalau kondisinya benar. Kemudian yang terakhir kurung kurawalnya. Jadi suatu kondisi hanya bernilai true false saja. Kita bisa gunakan operator relasi logika untuk di sini. Ini dia untuk percabangan yang 3 tadi. Dalam 3 bentuk percabangan. Yang pertama percabangan if, yang kedua percabangan if else, yang ketiga percabangan if else if atau switch case. Jadi kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini percabangan if. Jadi di sini, pernahkah kalian belanja di toko? Kemudian kalau belanja di atas sekian ribu dapat hadiah atau diskon. Maka di sini di contoh kasus ini seperti di atas, dapat kita selesaikan menggunakan percabangan ini. Jadi misalkan ada sebuah toko buku, mereka memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah kepada pembeli yang belanjanya di atas 100.000. Oke, ini dia untuk contoh programnya. Dari contoh program ini, nama filenya apa? Nah, biar Bapak buka programnya. Oke, dari contoh program ini, nama filenya apa? Halo? Masih di sini? Halo Sakti, Swita, Feli, Hamesa. Nama filenya apa ini? Hadiah Java, Pak. Hadiah titik. Hadiah Java. Hadiah titik Java. Java. Ada titiknya, jangan nggak ada titik. Ini dia ya. Tapi pakai H huruf besar. Oke. Kemudian yang diperkenalkan di sini membuat variabel belanja dan scanner. Jadi yang pertama yang diperkenalkan adalah kata belanja dengan dengan variabel integer. Jadi belanja sama dengan 0. Kemudian kita ke scanner titik. Kemudian kita ke scanner scan sama dengan new scanner. Ini kan udah biasa kan? Setelah memperkenalkan variabel ini wajib ada pemrogramannya. Kemudian mengambil input. Dalam mengambil input sama seperti sistem titik out titik print. Jadi pada saat nanti kalian program Java-nya jalan, yang ditampilkan adalah ini. Iya atau tidak? Iya, Pak. Ya. Jadi setiap ada kata mengambil input, ingatlah kata-kata ini. Sistem titik out titik print. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini, dia ketika program dijalankan, maka yang tampil adalah yang dalam petik 2 ini. Ya kan? Dalam petik 2 ini apa? Total belanja titik 2 RP kan? Nah, nanti ketika program dijalankan, itulah yang tampil. Oke, kita jalankan saja ya. Untuk kita jalankan, bagaimana kemarin cara manggilnya? CD, spasi, bagaimana? C, titik 2, garis miring, Java. Betul nggak ini? Betul ya? Betul. Kemudian, bagaimana lagi cara manggilnya? Ayo. Feli, bagaimana cara manggilnya? Hadiah titik Java ya, Pak? Bukan, itu kecepatan. Sebelum itu. Java. Java, spasi,
hadiah titik Java. Udah diingat ini langkahnya, cara manggilnya? Bisa diingat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kemudian di enter. Setelah itu bagaimana manggilnya? Java spasi hadiah kan? Betul nggak nih? Betul. Kita Betul. lihat ya. Oke, maka yang tampil adalah yang seperti Bapak bilang tadi. Apa yang tampil tadi? Yang ini mengambil, Total. dalam mengambil input ini perhatikan. Maka yang tampil adalah yang di dalam petik koma. Ini ya, dalam petik ini ya. Dan diakhiri dengan titik koma ini kan. Oke, maka yang tampil adalah ini. Total belanjaan adalah total belanjaan. Sama kan? Sama yang Bapak garis ini. Oke, maka tadi di sini di programnya if jika belanja lebih besar dari 100.000 maka pesannya selamat Anda akan mendapatkan hadiah kalau tidak salah yang tadi belakangnya. Jadi apabila tidak, maka nanti yang di print adalah terima kasih. Oke, berapa kita buat? Misalnya 120.000 ya. Ya, Pak. Nah, ini dia. Selamat Anda mendapatkan hadiah. Terima kasih. Apabila tidak, bagaimana? Coba kita buat. Langsung terima kasih ya, Pak. Coba kita buat. Bapak pun udah lupa. Soalnya ini pelajaran minggu lalu. Nah, langsung tampil terima kasih. Enggak ada tulisan selamat Anda mendapat hadiah kan? Iya, Pak. Oke, kan nggak jauh beda sama Pascal waktu kalian belajar pemrograman dasar. Oke, selanjutnya di slide apa lagi? Kita lanjut aja ya. Selanjutnya percabangan if else. Jadi percabangan if else memiliki pilihan alternatif kalau kondisinya salah. If jika kondisi benar, maka kerjakan instruksi. Kalau tidak mengerjakan apa-apa. Itu untuk if. Maka if else, jika kondisi benar, maka kerjakan instruksi. Kalau salah. Maaf. Jika kondisi benar, maka kerjakan instruksi. Kalau salah, maka kerjakan instruksi yang lain. Setelah itu lanjut. Sebentar. Si Hamesa ini masuk lagi. Hamesa keluar-keluar ya jaringan. Ini dia untuk contohnya. Jadi untuk contoh programnya seperti ini. Di sini nama filenya cek kelulusan. Ntar ya, Bapak cari dulu nama filenya cek kelulusan. Ini ya. Maka kita lanjut saja ke cara manggilnya. Jadi untuk membersihkan layarnya namanya CLS, clear screen. Kemudian bagaimana tadi cara manggilnya? Java spasi nama filenya apa? C kelulusannya. Ya, titik Java, jangan lupa. Di enter. Maka setelah itu Java spasi C kelulusan. Perhatikan huruf besar kecilnya. C-nya huruf besar. Nah, kemudian untuk kelulusan K-nya huruf besar. Oke. Maka yang tampil adalah nama. Jadi, yang tampil ini nama. Dia berasal dari ini. Namanya tadi apa? Ini ya, mengambil input.
Maka nanti setelah kita enter, yang tampil kedua adalah nilai. Cuman sebelum kalian ke sini, ingat dulu untuk membuat ini nilai. Ini namanya variabel ya. Variabel dan scanner. Kemudian nama. Jadi kalau nggak kalian perkenalkan ini, yang ini tidak jalan nanti. Yang mau diperkenalkan ini. Oke. Misalnya namanya siapa kita buat? Joko ya. Itu aja kita buat ya. Ya, Pak. Joko, nilainya berapa kita buat? Misalnya nilainya 81. Di sini 81 Joko Anda lulus keterangannya. Apakah sesuai sama program? Kita lihat. Di sini programnya apa dibilang? Jika melebihi 70 lulus. Nah, ya, ya. Bapak buat pewarna dulu. Jadi di sini if atau jika nilai lebih besar sama dengan 70, maka yang di print line adalah atau yang ditampilkan adalah ini dia. Selamat. Nama ini yang variabel tadi, Anda lulus. Ini dia, selamat. Ini dia namanya yang kita ketik tadi, Joko. Anda lulus. Kemudian apabila di bawah 70, maka yang tampil adalah bagaimana? Coba kita ulang. Joko. Gagal, Pak. Misalnya si Andi namanya. Di bawah nilai 70. Berarti 69. Kalau nilai 70 bagaimana? Lulus? Maaf, gagal. Lulus. Oke, ya betul ya. Kalau nilai 70 maka lulus. Kalau 69, misalnya namanya si Budi, kita buat. Apabila nilainya 69, maka maaf, Budi, Anda gagal. Paham? Untuk percabangan yang kedua? Paham, Pak. Iya, jadi kalau tidak dimulai, maka akan bingung. Kemudian kita masuk ke program yang ketiga, ke program selanjutnya, yaitu percabangan if else if atau switch case. Jadi jika percabangan if else hanya memiliki dua pilihan saja, maka percabangan if else if hanya memiliki lebih dari dua pilihan. Jadi formatnya sebagai berikut. Seperti yang di samping ini. If suatu kondisi, kemudian else if kondisi lain, kemudian else if, kemudian else, dan selesai. Oke, untuk programnya seperti ini. Jadi sebelum kita masuk ke programnya, ini contoh algoritmanya. Jadi di sini, dari bawah, nilai lebih besar dari 60, maka memiliki grade ini C+ ya. Ya, Pak. Nah, kemudian nilai lebih besar dari 70, maka dia grade B. Nilai lebih besar sama dengan 80 B+. Nilai lebih besar sama dengan 90 grade A. Jadi kalau dia nilainya 61, maka dia C+. Ya kan? Iya, Pak. Kemudian ini dia untuk programnya. Jadi sebelum sampai ke program, kalau untuk melihat seperti ini, apa yang bisa dibuat jadi variabelnya? Ayo. Yang dibuat jadi variabelnya adalah ini ya, nilai, kemudian grade. Paham?
Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, ini dia. Jadi di sini nama filenya hitung grade. Nah, jadi kalian nanti kalau menyimpan, usahakan sesuai dengan yang Bapak buat. Jadi kalau kalian mau mencari-cari lagi, nggak repot. Ya kan? File. Apa tadi judulnya? Lupa Bapak. Sudah mulai pikun. Baru 2 detik yang lalu. Udah lupa. Hitung grade. Ini ya. Ini dia contoh programnya. Maka yang perlu diperkenalkan, yang perlu kalian ingat pertama, nama filenya, hitung grade, dia huruf besar huruf kecilnya. Kemudian yang perlu diperkenalkan dari melihat gambar tadi adalah pas yang Bapak bilang kan, nama, kemudian grade. Jangan lupa untuk membuat scanner-scannya seperti biasa. Paham sampai sini dulu? Paham, Pak. Oke. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Jadi di sini di rumusnya, jika nilai lebih besar sama dengan 90, maka dapat nilai A. Ya kan? Kemudian, jika Iya, Pak. nilai lebih besar dari 80, maka dapat B+. grade B+. Apabila nilainya lebih besar sama dengan 70, maka B. B. Kemudian nilainya lebih besar dari 60, maka C+. Selanjutnya, nilai lebih besar dari 60, C. Kemudian, nilai lebih besar dari 40, D. Kemudian, yang terakhir, else. Berarti else di luar dari yang ini tadi, nilai ini. Di Berarti bawah kalau 40. ya, itulah istilahnya di luar dari kata ini, yang ini tadi, semua yang Bapak tanda-tandai merah-merah ini. Kemudian perintah selanjutnya adalah untuk mencetak dari suatu proses yang di atas ini. Cuman itu aja tahapannya bersama-sama Pascal. Cara mencetaknya sama kan, sistem print out, sistem titik out titik println. Jangan lupa ingat tulisan huruf S-nya huruf besar. Oke, kita jalankan coba. Bentar ya, ngelek ini mulai jaringan. Oke, ini dia. Aduh. Bagaimana cara manggilnya tadi? Java spasi Hitung grade. grade titik Java ya. Grade. Oke, waktu kita 10 menit lagi. Jadi di sini bagaimana lagi Java spasi hitung grade. Oke, kita inputkan nilai. Berapa nilainya mau diinput? Misalnya saya mau input nilainya 41, maka dia dapat nilai D. D, nilai dodol ya. Nah, pas kan? C. Do, bukan C. D. Lihat nih, lihat. Nilai D. lebih besar dari Iya lah. 40, maka D, bukan C. Ya. Kemudian nilai berapa? Mau kita input.
Kalau di input kan 62, maka nilainya C. Plus. Oh, C. C plus. Oke, sampai sini udah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, jadi untuk yang udah paham, silahkan dilatih terus. Untuk yang belum paham, silahkan dikumpul tugasnya bagi yang belum. Ini banyak yang belum. Di sini masih 3 orang. Hamesa bagaimana? Tugasnya udah? Hamesa udah, Silita udah, Yogi udah. Mana yang tadi lagi orangnya? Segera, Pak. Oke, ditunggu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan tidak? Biar kita akhiri. Nggak ada, Pak. Enggak ada. Ya, Pak. Oke. Jadi Bapak harap kalian latih-latih karena habis Lebaran kalau tidak salah langsung tes kan? Iya, Pak. Oke. Sambil menunggu tugasnya paling lama, segeralah. Jangan lagi nunggu paling lama ya sebelum UTS harus dikumpul. Iya, Pak. Nah, ya. Karena kalau nilai kalian rendah nanti Bapak nggak bisa bantu dari nilai tugas. Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Ya, apa itu? Sakti. Waktu yang di sublime text itu, Pak, itu harus di akhir itu Pak pakai apa? Kurung kurawal gitu ya, Pak? Iya, karena ini kan kayak kurang perawal ini, lihat nih. Yang ini. Oh, nggak tampil lah. Ntar. Bapak matikan pula apanya. Nah, ini kan pakai kurung kerawal pertamanya. Ini 1. Ya kan? Ini 2. Terus tutupnya mana? Coba Paling kamu bawah. lihat. Nah, coba lihat tutupnya mana. Ini yang paling bawah. Ini kan ada garisnya. Jadi itu Pak pembuka penutup ya? Iya. Kemudian makanya Bapak pilih subline text. Kenapa? Karena ini ada garisnya. Misalnya ini. Untuk kurung kerawal yang ini. Dia garisnya ini kan? Ada garisnya kalian lihat kan? Iya, Pak. Nah. Coba lihat nih. Untuk yang paling atas ini. Yang baru yang ini. Garis yang kedua ini untuk yang ini kan? Kurung kerawal yang kedua. Coba lihat. Pas kan? Ini yang tadi. Pas, Pak. Ini yang tadi. Nah, itu dia. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Tidak? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Oke, kita akhiri aja ya. Ya sudah, sampai jumpa di UTS. Jangan lupa yang belum tugas kirim tugas. Bagi yang belum isi absensi, silakan diisi absennya ya. Untuk yang sudah mengerti, silakan dilatih-latih lagi. Baik, Pak. Oke, selamat malam semuanya. Bye-bye. Malam, Pak. Yuk. Selamat malam, Pak. Oke, udah bisa bubar ya.